Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita dari film berjudul Mepadian yang dibintangi oleh Uni Mukundan, garapan sutradara Wisnu Mohan dan dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berprofesi sebagai mekanik memasuki bisnis real estate bersama temannya. Namun ternyata hal itu menjadi sebuah jebakan baginya. Jebakan macam apakah itu? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Malam itu pada 6 Oktober 2010, sebuah kedai teh telah dibakar oleh dua pria. Esok paginya, seorang kakek pemilik kedai bernama Cerian melaporkan musibah yang menimpa kedainya kepada polisi. Si kakek menduga kejahatan tersebut dilakukan oleh Tadatil Safir, pimpinan pemuda Kongres Malayora Demokrat. Sebab hanya dialah yang memiliki motif kuat untuk melakukan hal tersebut atas dasar dendam di masa lalu. Polisi menerima laporannya dan berkata hendak mengusut kasus tersebut. Adalah Jaya Krishna, seorang mekanik yang terampil, pemuda yang dicintai banyak orang dan bertanggung jawab. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu, adik, dan kakak perempuan serta keponakannya. Dan satu lagi, pamannya Asan yang juga membantu pekerjaan bengkelnya. Pagi itu, Jaya yang sedang berbincang dengan ibunya di dapur membahas adik Jaya, Jayasri, yang hendak menikah. Rencananya mereka akan membeli dan membangun sebuah rumah untuk Jayasri. Sebab itulah Jaya yang tak sengaja bertemu dengan Satis, seorang makelar tanah, ketika jalan bersama kekasihnya Renuka di kantor pos, menjelaskan bahwa ia membutuhkan tanah seluas 10 sen untuk adiknya. Siangnya, Philip Farkey, pemilik sebuah kedai sayur yang terkenal alkoholik, menemui Jaya yang tengah bersantai di kedai dengan segelas susu. Philip menjelaskan kepada Jaya bagaimana Satis sudah menyampaikan tentang kebutuhan tanah yang sedang dicari padanya. Philip mengajak Jaya melihat tanah seluas 54 sen. Jaya sempat menolak penawaran Philip sebab tanah itu sangat luas. Tapi Philip membujuk Jaya sembari memberikan penjelasan singkat mengenai bisnis real estate. Sederhananya, jual beli tanah, di mana mereka dapat membeli tanah kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi. Siapa sih yang gak ingin kaya dan punya banyak uang? Tentu hal itu kontan meracuni pikiran Jaya. Apalagi Philip memberikan gambaran indah dan angin segar untuk si pemuda lugu yang gak pernah neko-neko itu. Akhirnya, mengandalkan pertemanannya dengan Philip, Jaya pun sepakat bergabung untuk membeli tanah seluas 54 sen, di mana 10 sen untuk kebutuhan Jaya, 10 sen untuk Philip, sisanya 34 sen akan mereka jual kembali. Setelah sepakat, malam harinya, Philip, Jaya, dan Satis berkunjung ke rumah Yakub Icayan, si pemilik tanah Ambara. Ingatkah kalian dengan pembakaran kedai di awal film? Nah, disitulah tanah itu berada. Diketahui saat itu kondisi Icayan kurang begitu sehat. Ia menderita sirosis hati. Sebab itulah Icayan nyaris tak pernah keluar rumah jika tidak benar-benar mendesak. Setelah berbasa-basi, mereka pun melakukan tawar-menawar harga. Dari harga 1,5 laks per 1 sen tanah yang ditawarkan Icayan, akhirnya disepakatilah harga jual 1,1 laks per 1 sennya. Sebagai tanda jadi, entah bagaimana caranya, Philip mendapatkan uang. Lalu ia membayarkan kepada Icayan dan mereka sepakat akan menyelesaikan pembayaran dalam 6 bulan, sembari mengurus dokumen yang dibutuhkan. Namun dunia tak selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia, bukan? Begitu pula yang dirasakan oleh Jaya.
Di suatu siang, Ijayan memanggil Philip dan Jaya. Pria tua itu mengatakan rencananya supaya Philip dan Jaya setidaknya mendaftarkan di pemerintahan separuh plot tanahnya terlebih dahulu. Sebab mereka membutuhkan uang untuk pernikahan putri mereka dan sisanya untuk biaya pengobatan Ijayan serta pendidikan anak laki-laki mereka. Jaya tertegun. Semua terjadi di luar ekspektasi. Sebenarnya saat itu ia hendak mengatakan kebenaran bahwa mereka sedang tidak memiliki uang, namun Philip terlanjur menyanggupi. Antara Jaya dan Philip sempat bersitegang. Jaya menganggap ini adalah penipuan karena Philip telah berkata sanggup pada Ijayan padahal uang saja mereka tak punya. Hal itu memicu perdebatan antara Jaya dan Philip hingga akhirnya bersama Satis keduanya menemui Safir. Berharap Safir dapat membantu sesama teman, Jaya dan Philip pun menceritakan kondisi mereka. Ditambah lagi, melalui istrinya, Stella, Ijayan mengatakan bahwa mereka hendak mempercepat pernikahan putri mereka, mengingat kondisi kesehatan Ijayan yang makin memburuk dari waktu ke waktu. Lagi-lagi Philip menyanggupi, dan itu sungguh membuat Jaya muak. Akhirnya bersama Safir dan Satis, mereka dibantu untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan ke bank. Tapi dengan nilai setinggi itu tak ada bank yang mau. Dalam kondisi yang makin tertekan, Renuka, kekasih Jaya, merasa jarang diperhatikan, sehingga hubungan mereka berada di ujung tanduk. Meski begitu, Jaya, si pemuda bertanggung jawab, bertekad menyelesaikan masalah tersebut semampunya. Stella sendiri mengaku kesulitan menghubungi Philip. Sebab itulah ia menghubungi Jaya. Ia mencoba meminta sedikit pembayaran tanah untuk membeli cat rumah mereka, mengingat hari H pernikahan putri mereka sudah dekat. Jaya pun memberikan jumlah uang yang dibutuhkan kepada Stella. Yang membuat Jaya makin mendidih adalah saat Jaya sedang pusing tujuh keliling mencari solusi, Philip malah bersantai di sebuah salon memanjakan diri. Malam itu, bersama Safir, Philip menemui Jaya. Safir mengatakan bahwa satu-satunya cara yang dapat membantu mereka adalah dengan mendatangi Ashraf Hajiar, seorang tuan tanah di situ. Safir menyarankan Jaya supaya menggadaikan asetnya demi mendapatkan uang sekitar 25 laks untuk menggenapi 30 laks dari harga beli tanah Ambara. Mengingat 5 laks sebelumnya telah dibayarnya secara mencicil. Ia tak bisa mengharapkan Philip, sebab pria itu terlilit hutang dan menyatakan diri bangkrut. Esoknya mereka mendatangi Hajiar. Mulanya Pak Tua itu menolak mengingat ia tak tertarik untuk menambah koleksi properti. Namun, setelah Safir dan yang lainnya setengah memaksa, akhirnya usai melihat rumah tinggal Jaya, Hajiar berminat membayarnya tunai saat itu juga seharga 25 laks sesuai uang yang dibutuhkan Jaya. Tentu saja Jaya terkejut sebab rumah keluarganya hanya dihargai dengan nilai yang sangat minim. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ibu Jaya yang bijak pun menyetujui penjualan rumah itu, mengingat ia tak ingin putranya menjadi puncak kesedihan seorang gadis karena gagal menikah. Dalam hal ini, Putri Ijayanlah yang dimaksud. Setelahnya, Hajiar meminta Jaya mengurus dokumen penjualan pada salah seorang kenalannya yang bernama Karyajan. Dan dari sinilah segala kerumitan prosedur birokrasi mulai melilit Jaya. Pengaturan dalam tanda kutip terpaksa harus ia lakukan kepada para pegawai pemerintah yang harusnya siap membantu memudahkan urusan masyarakat. Tentunya pengaturan yang dimaksud bukan semata-mata tanpa uang ya. Tak sedikit uang yang telah dikeluarkan oleh Jaya untuk pengurusan dokumen jual beli tanah dan rumah ini. Tak sedikit pula waktu dan tenaga yang terbuang untuk mengurus ini dan itu.
Hingga tiba waktu penandatanganan dokumen jual beli di kantor pemerintah, terjadi persinggungan antara Jaya dan petugas. Jaya meyakini bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk tanda tangan saat itu telah dikirimkan oleh pengacaranya. Namun, sang petugas mengatakan bahwa tak ada surat yang ditunjukkan untuk pengurusan dokumen jual beli properti milik Jaya. Pemuda itu nyaris putus asa. Rasanya sudah tak sanggup lagi ia hadapi kerebutan birokrasi negerinya sendiri. Tapi, ia ingat bahwa ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan, yaitu menepati janji untuk membayar setengah tanah Ambara yang dijual Icayan padanya demi menikahkan putri pasangan Icayan dan Stella setelah Natal. Merasa tertekan, akhirnya pemuda lugu itu terpaksa membuat keributan dengan mengacau kantor petugas. Bahkan ia nyaris melukai petugas bila saja polisi tak tiba tepat waktu. Beruntung Sub-Inspektur kenal baik dengan Jaya, sehingga dapat membantunya menyelesaikan masalah. Alhasil, satu kendala tentang pengurusan dokumen penjualan rumah pun beres. Malam itu juga semua pihak yang terkait hadir di kantor pemerintahan. Kini, 23 lakhs telah diterima oleh Jaya sebab Hajiar memanfaatkan momen saat pemuda itu bersitegang dengan petugas dan berdalih hal itu merugikan waktunya senilai 2 lakhs. Sementara, rumah Jaya telah resmi menjadi milik Hajiar. Kemudian datang Safir meminta komisi penjualan rumah pada Jaya. Padahal pemuda itu mengira selama ini Safir mengawalnya adalah karena mereka teman. Ternyata dugaannya salah. Teman ya teman, bisnis ya bisnis, ucap Safir. Apa sih? Usai pengurusan tersebut, tepat tengah malam, dengan membawa uang yang telah digenapi menjadi 25 lakhs, Jaya dan Asan mendatangi kediaman Icayan menyerahkan uang tersebut. Mengingat esok masih Natal dan perkantoran tutup, maka mereka berniat mengurus akta jual beli separuh tanah tersebut usai mereka melangsungkan pernikahan putrinya pada tanggal 26 Desember esok. Tak butuh waktu lama bagi Jaya dan keluarganya melakukan pengosongan rumah dan menempati rumah kontrakan untuk sementara waktu. Namun, pada suatu pagi, Jaya menerima telepon bahwa Icayan masuk ke rumah sakit. Usai pernikahan putrinya, kondisi Icayan makin memburuk. Wanita tua yang mengurus akta penjualan tanah Ambara mengatakan bahwa jika Jaya tak segera membalik nama, maka ada kemungkinan ia akan mendapat tuntutan dari saudara-saudara Icayan. Sebab menurut info, meski tanah tersebut sudah atas nama Icayan, tapi saudara-saudaranya tak terima bahwa Icayan memperoleh tanah luas tersebut. Dalam dilemanya, Jaya tetap setia menunggu Icayan di rumah sakit. Diam-diam, Stella berkonsultasi dengan dokter mengenai sang suami yang masih memiliki urusan dengan Jaya. Begitu banyak yang telah pemuda itu korbankan sehingga Stella sendiri merasa tak enak hati jika timbul masalah penjualan tanah di belakang nanti. Akhirnya sang dokter menyarankan Jaya untuk membawa Icayan dengan ambulans guna melanjutkan proses akad penjualan tanah yang tertunda. Dalam kondisinya yang sangat lemah, Icayan pun berpesan supaya Jaya segera bertindak, sebab ia merasa memiliki hutang budi akan pengorbanan sang mekanik hingga pernikahan putrinya terselenggara dengan baik. Adegan yang menegangkan adalah ketika orang yang mendekati kritis terpaksa harus melakukan perjalanan demi sebuah tanda tangan. Waktu yang diberikan dokter adalah selama 12 jam. Alhasil, semua berjalan sesuai perencanaan meski tak dapat dikatakan lancar karena hambatan-hambatan kecil di tengah jalan. Meski begitu, penandatanganan akta penjualan tanah Ambara telah resmi mendapat pengesahan hukum.
Apakah semua sudah selesai? Belum. Karena saat penggalian tanah untuk membentuk kaflingan, Jaya mendapati semacam petok yang ternyata itu adalah milik kereta api. Di mana jika suatu saat nanti pemerintah hendak melakukan ekspansi, maka bangunan di situ akan digusur. Fund അനുവദിച്ചാൽ അങ്കമാലി എരുമേലി ശബരി റെയിൽവേ. Menyadari bagaimana kerasnya dunia, akhirnya Jaya, pemuda lugu dan jujur itu mulai berubah mengikuti perkembangan zaman, di mana uang dapat membungkam para pegawai pemerintahan demi melancarkan aksinya. Dan itulah yang ia lakukan kepada Karya Chan, petugas pertanahan, untuk bungkam mengenai temuan mereka. Selanjutnya, Jaya dan Hasan membuang petok itu ke sungai lalu menemui Zafir dan memintanya untuk menjualkan tanah seluas 54 sen tersebut kepada si tuan tanah Hajiar dengan harga yang melambung tentunya. Semua itu untuk menutupi kerugian di mana rumah leluhurnya yang telah dibeli oleh Hajiar adalah dengan nilai yang sangat rendah. Pada akhirnya Hajiar membeli tanah tersebut dan 2 tahun kemudian tempat itu berkembang pesat. Begitu pula perubahan yang terjadi pada Jaya Krishna. Pemuda lugu yang telah menikah dengan Renuka itu menyadari bahwa hidup tak melulu harus berbuat baik. Upaya menunjukkan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan kadangkala dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kini, minuman Jaya tak lagi susu, tapi ia sudah menggantinya dengan teh. Hal itu menandakan kepribadiannya yang juga turut berubah karena pengalaman hidup mengajarkannya hal baru, bahwa ia harus lebih cerdik dari orang cerdik dan lebih licik dari orang licik. Saat itu media mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan ekspansi rel kereta api Sabari sesaat lagi, dan Jaya tahu kerugian yang akan ditanggung oleh Ashraf Hajiar. Itulah akhir dari kisah mekanik yang kini telah menjadi Don. Dan film pun selesai.